Kemudian dia kan teriak luar biasa, waktu itu sudah sore ya, saya masih di ruangan, kemudian kami isolasikan di ruangan tersendiri, kok dia teriak ya, teriak gitu, kemudian kita lari-lari kan, aduh apa rasanya waktu itu saya, aduh siapa tahu apa ada yang bertengkar ya di perumahan ini, kemudian security juga lari-lari ternyata anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kukusan, kumpul-kumpul santuy bersama saya Mas Fufu. Kali ini kedatangan tamu yang bukan tamu, artis yang sangat luar biasa di Poltekkes. Kita kedatangan Bu Eko yang baru saja MC di Wisuda. Selamat datang Bu Eko. Selamat datang Mas Fufu. Terima kasih saya sudah diundang di acara Kukusan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Kukusan. Siap, Kukusan sekarang menjadi acara favorit saya. Wah, kalau lagi kerja, santai, saya kepingin mencari apa sih yang bisa dipamerkan oleh UKM mahasiswa saya. Maka Kukusan itu adalah tujuan saya. Terima kasih. Sejauh ini yang favorit yang mana Bu? Kukusan Bu? Iya, ini jujur apa bohong jujur ya? Dong, jujur aja, Bu. Ya. Kalau sebenarnya banyak sekali ya yang favorit saya ya, tapi saya sangat mengapresiasi pada saat Kukusan menyajikan tema kemahasiswaan. Karena bagaimanapun itu bisa menjadi evaluasi saya sebagai pembina kemahasiswaan. Jadi kira-kira apa yang selama ini sudah diraih oleh mahasiswa, tetapi sebenarnya bisa diraih lebih tinggi, tetapi kok kita belum bisa mengakomodir. Maka ini menjadi catatan bagi saya. Kemudian akan kita koordinasikan dengan pengelola. Maka di tahun berikutnya kita akan mengajukan anggaran untuk mewujudkan cita-cita mahasiswa. Iya, oke. Omong-omong, ini Bu Eko cantik sekali. Bu Eko ini kostum by siapa, make up by siapa? Alhamdulillah, terima kasih. Ceritakan dulu Ibu. Saya hari ini di-endorse oleh, boleh jujur ya? Boleh dong. Di-endorse oleh Lulu MUA. Lulu MUA itu salah satu alumni kita. Jadi alumni jurusan keperawatan yang sekarang bekerja di Rumah Sakit Sleman. Tapi dia punya hobi merias. Nah, ini kebetulan kok dia sering melihat WA story-nya Bu Eko menjadi MC Wisuda. Kemudian dia mungkin tergerak hatinya ingin mempersembahkan sesuatu untuk Bu Eko supaya tampil cantik. Katanya, dan alhamdulillah hari ini terbukti dia cantik. Saya merasa cantik ya, Bu, karena cantik kameranya kayaknya pada jahat ya. Kerut-kerutan saya kok nggak kelihatan gitu ya. Dan ini saking pinternya Mbak Lulu yang mendempul saya sampai seperti ini. Kostum dari mana? Kostum kami kan ceritanya punya UKM ya, kegiatan mahasiswa itu memang difasilitasi oleh kostum. Nah, ini sebenarnya saya itu sebenarnya punya kostum sendiri loh untuk MC, tapi karena backgroundnya tadi kok nggak cocok dengan kebaya yang saya miliki. Willy-nilly mau tak mau saya menggunakan baju yang bisa kontras dengan background ya, sehingga saya memakai merah dan kembaran dengan duta kampus yang tadi menjadi bertugas di pembawa nampan ya gitu. Ceritakan sedikit yang tadi wisudanya itu tadi seperti apa, terus acaranya bagaimana, kayaknya tadi itu sangat-sangat meriah. Mas Fufu, saya kalau cerita mahasiswa itu rasanya mungkin ini berapa jam sih harusnya? 2 jam kayaknya nggak selesai ya Mas, karena 2 hari Bu. 2 hari ya, karena memang apa ya, mahasiswa Poltekkes ini luar biasa loh Mas Fufu ya. Jadi yang ini kan wisuda di tahun 2022 ini adalah wisuda yang ketiga. Jadi kita ada wisuda di awal tahun, kemudian di September kemarin yang wisuda raya, yang pesertanya sampai ribuan. Kemudian yang ini adalah yang kita akomodir yang alih jenjang, yang mahasiswa alih jenjang. Kemudian yang kemarin mungkin masih ada hambatan sehingga belum ikut UKOM ya. Kemudian kita wisuda di akhir tahun ini. Kemudian pada saat wisuda ini yang
sangat berkesan adalah, saya harus jujur ya, kepada UKM Karawitan Larassusada yang sudah berani secara live mengiringi tari golek ayun-ayun. Ya, biasanya kita menggunakan audio. Iya, tapi kita sudah ini kali kedua kita mengiringi langsung golek ayun-ayun, sehingga tadi ada kolaborasi antara UKM Karawitan Larassusada, kemudian beserta UKM tari. Kemudian paduan suaranya juga itu adalah UKM paduan suara yang selama ini memang menjadi pendamping saya pada saat MC di wisuda. Kemudian yang tidak kalah menarik juga Bergodo. Saya sangat sayang dengan mereka ya, karena ini kebetulan lagi booming. Lagi booming dan seneng-senengnya bertugas karena mereka baru dilantik ya. Gitu. Dia kepengurusan, kemarin sudah ada kaderisasi, kemudian mereka ini adalah newcomer. Jadi lagi seneng-senengnya bertugas dan alhamdulillah tadi lancar sesuai dengan pakem yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi sangat senang sekali saya dengan prestasi mereka. Berarti ini wisuda ini yang ke berapa? Ke 37. Berarti sangat berkesan ya. Semoga menjadi kenangan yang manis buat para wisudawan dan para alumni. Alumni sama wisudawan dianggap sama nggak sih, Bu? Kalimatnya atau gimana sih? Sebenarnya sama ya. Wisudawan itu ya karena alumni yang sudah diwisuda menjadi wisudawan. Rohaniwan yang mendampingi saksi ya disebut menjadi rohaniwan gitu ya. Pendamping rohani ya. Tapi kalau MC nggak ada MC1 gitu ya. Ngomong tadi MC-nya Ibu partnernya sama siapa ya? Tahun ini juga spesial karena saya mengajak salah satu mahasiswa kita, itu Mas Nanda Rizky Saputra, itu mahasiswa prodi STKA. Dia itu memang kami kader untuk menjadi MC ya, karena kita sudah biasa MC untuk mahasiswa kita berlapis-lapis. Jadi yang sudah ada di lapis atas nih nanti harapannya memang menjadi mentornya adiknya, sehingga nanti kalau dia sudah lulus kita sudah punya lapisnya, nanti saya juga akan mencari lapis. Jadi Mas Nanda ini memang di samping pinter MC juga pinter nyanyi. Sehingga kayaknya kemarin yang dipanggil ke Kukusan juga, Bu. Yang bisa Eclipse. Jadi ya Eclipse ya, karena dia juga anggota Eclipse bahasa dan Inggris. Dia in English-nya bagus banget. Jadi pas di part English maka saya cerdik. Saya berikan ke dia, gitu. Sehingga Pak Iswanto langsung, langsung turun ya karena sudah dipandu oleh Mas Nanda. Saya dengar ini Ibu itu julukannya ibunya mahasiswa. Kalau sebagai ibunya mahasiswa ini setiap harinya itu kerjaannya dengan mahasiswa atau bagaimana, Bu? Ya, memang banyak yang menyebut bahwa saya adalah ibunya mahasiswa karena memang saya, terima kasih Pak Direktur sudah memberi amanah kepada saya untuk mengasuh 6 jurusan. 6 jurusan, anak saya banyak, semua pinter-pinter, semua manut-manut, anak saya nggak ada yang nakal ya. Jadi saya setiap harinya memang berkecimpung dengan mereka karena tiada hari tanpa berkas Ormawa. Jadi mereka kalau mau melakukan kegiatan pasti diawali dengan program kerja. Program kerja itu sudah dirancang 1 tahun sebelum H-1 itu mereka sudah merancang program kerja. Di situ program kerjanya sudah ada anggaran, sehingga pada saat tahun ini mereka sebenarnya tinggal mengerjakan program kerjanya kakak tingkat, kemudian didanai tahun ini. Supaya kegiatan ini itu terlaksana maka harus ada KAK. Kerangka acuan kerja. Itu nanti dasarnya hukum sudah ada, tujuannya apa, tempatnya di mana, siapa pembinanya, misalnya ada narasumber. Nah, karena harus ada anggaran, maka kalau narasumber itu harus ada CV, ada PPT, ada surat pengajuan sebagai narasumber. Jadi nggak bisa tiba-tiba, Bu Eko saya kepengen narasumbernya itu, nggak bisa. Jadi harus terstruktur ya, karena memang betul. Jadi nggak boleh. Karena aku suka sama dia, saya minta ini. Loh, budgetnya juga harus lihat dong. Kalau itu mahal ya nanti dulu mungkin bisa diajukan di tahun berikutnya. Tapi kita mengajukan anggaran untuk tahun berikutnya itu adalah dari tahun sekarang. Jadi intinya kami berusaha untuk mengakomodir semua keinginan mahasiswa. Nawaitunya seperti itu, Mas. Meskipun
saya yakin saya juga belum bisa 100% ya memuaskan mahasiswa ya. Tapi minimal kita sudah berusaha untuk mengakomodir sehingga harapannya adalah untuk nilai layanan kepuasan itu memang tinggi seperti yang sekarang kita terima. Pantas sekali ini berarti pantas sekali ini mahasiswanya sangat banyak yang berprestasi. Itu dia Mas. Itu dia. Ya. Boleh diceritakan Bu prestasi-prestasi mahasiswa yang sekiranya wah ini wah banget ini buat Poltekkes, buat Bu Eko atau buat mahasiswanya itu sendiri. Monggo Bu bisa diceritakan. Banyak sekali Mas mahasiswa Polkesjo ya yang diraih ya. Kita memang ada yang dari olahraga ya. Ada dari olahraga itu futsal, kemudian voli, jiu-jitsu, kemudian karate dan lain sebagainya. Kita juga punya yang nasional-nasional ya. Tapi kalau yang internasional itu banyak yang dari misalnya poster ya. Poster itu kita dapat kemarin waktu internasional ya. Kemudian writing dapat, kemudian review jurnal yang dilaksanakan UGM Hilarius itu kita juga dapat. Kemudian dulu pernah waktu ikut di IASAS ya, di IASAS itu ada konferensi internasional. Oh ya. Saya lupa ya kepanjangannya IASAS, saya lupa, tapi itu kemahasiswaan internasional. Dan kita mengirimkan, saya sebut namanya ya, Mas Abiu karena sekarang sudah alumni sih ya. Kemudian dia mengirimkan paper, kemudian pada saat secara virtual ya karena waktu itu masih masa pandemi, secara virtual dan alhamdulillah setelah diseleksi dari berbagai negara peserta, alhamdulillah dia merebut 2 predikat yaitu the best presenter dan the best speaker. Itu yang internasional yang itu luar biasa karena itu paper yang dipresentasikan itu adalah program kreativitas mahasiswa ya. Jadi kita punya program kreativitas mahasiswa, skema penelitian ya karena ada beberapa skema penelitian. Kemudian Mas Abiu kebetulan pembimbingnya Bu Eko Suryani. Saya dorong untuk ikut lomba internasional karena memang anaknya pintar dan timnya juga luar biasa. Waktu itu saya mengangkat Ormawa. Jadi kemarin itu sebenarnya pemicunya Ormawa itu karena saking aktifnya di kegiatan Ormawa maka disinyalir IPK-nya rendah. Nah, berdasarkan latar belakang itu Mas Abiu dan teman-teman saya minta coba ya Mas diteliti tentang itu, ternyata terpatahkan. Artinya yang Ormawa yang aktif pun IPK-nya juga bagus, soft skill-nya juga bagus. Nah, itu pada saat ditayangkan di IASAS itu mendapat 2 predikat, the best paper dan the best presenter. Keren. Itu berarti diikuti dari beberapa negara. Berbagai negara. IASAS itu ada Filipina, Thailand, Sri Lanka dan lain sebagainya. Dan itu secara virtual. Bu, ada nggak kalau kita itu bukannya mau gimana ya, tapi ada nggak Polkesjo itu pasti langganan juara. Itu pasti di bagian apa Bu? Ada dong. Ada dong. Ada dong. Ada dong. Alhamdulillah kita itu kemarin itu sempat hampir juara umum mengalahkan tuan rumah ya. Tapi karena tuan rumah itu biasanya ya unggul lah karena mereka biasanya banyak mengirimkan delegasinya kan juga lebih banyak. Misalnya seperti kemarin Kegawad Daruratan di Bandung itu juga nyaris kita mengalahkan tuan rumah. Ya kita banyak sekali mendapatkan predikat. Kemudian INHVSC yang baru bulan kemarin kita dapat itu adalah National Health Vocation Competition. Itu nasional. Nasional di Tasikmalaya. Itu kita mendapat 3 predikat. Jadi diikuti oleh jurusan kebidanan, rekamedik, kemudian perawat gigi dan gizi. Kita yang perawat alhamdulillah bisa mendapat STAR. Jadi mereka tingkatannya SLC, standar level competition itu standar dasar, kemudian setelah lolos masuk di ELC, kemudian masuk di high level HLC competition ya. Jadi yang paling tinggi yang masuk final, dan kita alhamdulillah kemarin bisa membawa pulang perawat, bidan dan kesehatan gigi. Keren. Itu keren banget. Itu hampir mengalahkan tuan rumah. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, yang tidak kalah saya banggakan ini adalah dari UKM English Club ya. Itu Eclipse itu yang langganan itu adalah storytelling.
kita menjadi langganan juara gitu ya. Di NHPIO juara, NPIO juga berarti juara. setiap ada lomba storytelling kita pasti menang. Hampir setiap ada itu Poltekkes lain sudah dia lagi yang muncul. Maka strateginya gini Mas, karena kalau di NPIO atau NHPIO itu satu skema, kalau kemarin sudah mendapat juara ya master itu kan nggak boleh kita siasati, nanti kita ambil skema yang lain, juara lagi, ambil skema lain juara lagi gitu ya. Keren. Ada nggak Bu saat ini mahasiswa yang sedang dikirim untuk berlomba itu ada nggak, atau misalkan lagi dikirim untuk tugas di mana seperti itu? Kalau yang ini hampir ya, besok tanggal 8 ya, itu final di Bandung. Gizi. Itu acara apa Bu? Gizi itu acara nama lombanya sih lupa ya, tapi terkait dengan lomba gizi ya. Oh gitu. Gizi itu 3 tim kita masuk final. 3 Bu. 3 tim ya. Ini 4 ya. Ya ini 4 Bu. Karena 4 dengan pembina. Oh gitu. Pembinanya ini 1, ini Bu Wati mau ikut. Jadi ada 3 tim ini yang masuk final, dan insya Allah tanggal 7 kita berangkatkan sampai tanggal 11. Mudah-mudahan di penghujung tahun dia bisa menempatkan sesuatu untuk kita. Satu lagi yang tinggal menunggu pengumuman yaitu TWMC. Thailand World Music Competition ya. Jadi marching band kita mengikuti TWMC dan ini tinggal menunggu pengumuman. Marching bandnya terbang ke sana? Karena virtual, sekali lagi karena virtual. Sehingga kemarin anggarannya nyandak gitu ya. Setelah kita hitung itu banyak Mas anggarannya ya. Tapi saya sudah matur Pak, bagaimana ini karena skala internasional. Karena tahun depan kita nggak tahu ya, kalau COVID sudah berlalu mungkin harus ke sana, tapi dana mungkin masih kita alokasikan yang lain. Maka karena virtual maka kita kemarin ikut. Keren. Marching band itu Bu? Marching band Kita Husada. Itu kadang juga menjadi langganan di acara-acara Polkes. Betul, pada saat 17 Agustus HKM mereka tampil menghibur kita. Tapi bagus Bu, marching bandnya Polkes sangat bagus. Iya dong, karena itu materinya juga bagus-bagus ya, sudah kita seleksi. Mereka rata-rata memang pada saat SMA dia memang anggota marching band. Sehingga pada saat di sini kita tinggal pada saat oprek ya milih, ada yang alergat, kemudian brass dan lain sebagainya. Jadi padu padan, kemudian kolaborasi dengan karawitan juga kemarin ya, karena kita mengangkat budaya, sehingga kemarin juga dilalahnya itu apa ya, kebetulan anggota UKM tiba-tiba anggota UKM marching band juga kebetulan juga UKM, kan boleh kita mendobel UKM itu boleh, sehingga kita kolaborasi jadi antara gamelan dengan marching band untuk mengikuti Thailand World Music Competition. Gitu. Ada nggak Bu kenangan yang sangat ngena ketika membina mahasiswa yang sangat berprestasi, atau pas membina keluar kota, ternyata anak ini mendapatkan juara gitu, ada nggak yang sangat kena banget, sangat sampai nangis gitu ya? Iya, nggak harus nangis Bu, maksudnya sangat kena banget gitu. Tapi sebenarnya sampai nangis sih kemarin ya. Tapi justru gini Mas, kalau pada saat saya mendampingi keluar kota, karena rasanya kan kita selalu bersama, jadi rasa nyamannya itu ada ya. Justru yang membuat saya terkesan waktu pandemi Mas. Waktu pandemi kemudian NHPIO National Health Polytechnic English Competition Olimpiade itu harus diselenggarakan. Waktu itu tuan rumahnya Makassar, dan kita karena langganan juara ya, kita sudah 3 kali berturut-turut juara umum, mau nggak mau kan kita harus hadir. Kemudian betapa kita harus berjuang menyiapkan delegasi, pada saat presentasi itu kan harus kameranya depan belakang gitu ya, kemudian menyiapkan materi secara virtual, itu tantangannya luar biasa. Sehingga pada saat mereka dinyatakan masuk di master itu berarti finalis. Kemudian dia kan teriak luar biasa, waktu itu sudah sore ya, saya masih di ruangan, kemudian kami isolasikan di ruangan tersendiri, kok dia teriak ya, teriak gitu. Kemudian kita lari-lari kan, apa rasanya waktu itu saya, siapa tahu apa ada yang bertengkar ya di perumahan ini. Kemudian security juga lari-lari, ternyata anak itu teriak karena masuk final gitu ya. Setelah saya tahu dia masuk final, akhirnya saya juga ikut teriak gitu, saking senengnya. Dan alhamdulillah di esok harinya setelah final dia juara 1. Alhamdulillah. Dan the best
the best speaker ya, the best The best speaker karena dia debate ya. Iya. Debate ya, kategori debate, maka dia juga menjadi the best speaker. Keren. Dan itu yang membuat saya sedih. Kenapa, Bu? Ada kenangan yang bukan nggak menyenangkan ya, tapi yang membuat saya terharu karena mereka itu sudah banyak yang lulus. Gitu. Ya, sudah wisuda kemarin sehingga rasanya itu semedot gitu, Mas. Jadi saya sebenarnya kalau wisuda ini di sisi lain saya senang karena sudah meluluskan, tapi di sisi lain saya kemudian ingat pada saat wisuda beberapa periode yang lalu dia bertugas membawa dwaja, sekarang dah lulus. Dia sebagai petugas paduan suara. Dia sebagai pembawa nampan. Ini yang membuat saya itu kalau nge-MC itu kadang pada saat memanggil itu kadang-kadang itu agak terbawa emosi ya. Kalau saya menyebut nama dia gitu ada redek-redek gitu ya. Langsung karena teringat kinerjanya dia. Anak ini kan insya Allah saya itu diberi kemudahan untuk menghafal dia ya. Jadi pada saat dia lulus itu terus memori dia dulu aktifnya pada saat menjadi mahasiswa itu seperti ini. Lah itu kadang yang membuat saya jadi terharu gitu ya. Tapi harus profesional dong. Jadi kalau nge-MC nggak boleh nangis kan. Jadi nanti biasanya nangisnya ya setelah MC. Setelah nge-MC gitu kita berpelukan, kemudian foto bersama dan itu menjadi rasanya aduh ibu banget gitu loh. Itu kan sukanya menjadi ibunya mahasiswa. Ada nggak, Bu, dukanya, Bu? Kalau duka saya lebih ke ini ya, misalnya ya sekarang ini di masa pandemi ini kita mau nggak mau harus menjalankan proker sesuai dengan kondisi yang misalnya harus hibrid gitu ya. Dan kita tahu biasanya kalau hibrid ada saja kendalanya ya. Misalnya sudah bagus-bagus pada saat latihan gladi bersih ternyata ada sesuatu soundnya lah yang nggak bagus, sinyalnya yang tidak stabil. Nah itu yang membuat saya agak gimana karena mereka kan sudah latihannya sudah optimal ya. Tapi saya selalu menekankan kepada anak-anak bahwa apa yang kita inginkan itu tidak 100% bisa terwujud. Jadi kalau ada kendala-kendala sedikit begitu nggak apa-apa, itu jadikan pembelajaran bagaimana kita harus mengantisipasi supaya itu tidak menjadi masalah yang lebih besar lagi. Gitu. Dukanya sedikit, lebih banyak sukanya. Karena saya terbukti Bu, mahasiswanya berprestasi. Betul, itu mungkin yang membuat saya lelah itu nggak kerasa ya Mas ya. Kemarin mungkin agak masih kayaknya agak lelah. Setelah seperti ini hasilnya seperti tadi hilang. Terbayarkan semuanya. Hilang sudah. Adanya cuma bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah acara bisa berjalan optimal ya meskipun ada hambatan sedikit. Menurut saya enggak masalah karena itu masih bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Keren sekali. Ibu, ada saran atau kesan-kesan atau saran buat mahasiswa? Baik. Atau ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak tercinta? Betul. Saya selalu mengharapkan kepada anak-anak tidak usah malu untuk memamerkan potensi. Jadi kalau misalnya dia pinter nyanyi, ayo ikut paduan suara. Kalau dia pinter bahasa Inggris, ayo ikut di English Club. Kalau dia suka marching band, ayo ikut di Gita Husada. Kalau dia seneng di SBH, kalau SBH wajib ya. Seneng nggak seneng harus ikut. Kalau SBH itu kan UKM wajib. Juga, Bu, betul. Ya, jadi nggak usah malu untuk memamerkan apa yang menjadi potensi. Karena bagi saya, pengalaman saya juga dulu sebagai seorang perawat, tapi saya juga sekaligus sebagai seorang penyanyi waktu itu. Jadi menurut saya nggak masalah. Ya kita bisa serawung, ya banyak teman, banyak relasi dan mudah dikenal sehingga kalau kita meminta bantuan itu cepat yang menolong. Gitu. Terima kasih Bu Eko sudah mau meluangkan waktunya di tempat ini di Kukusan. Sama-sama Mas Fupa. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Siapa tahu besok Ibu kembali ke Kukusan dengan mahasiswa berprestasi. Betul. Boleh insya Allah boleh karena kita masih menunggu 2 event yang insya Allah dia bisa membawa piala untuk internasional. Internasional. Terima kasih Bu Eko. Itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.